dalam Al-Quran, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Muhammad, dia durhaka kepada Allah. Gimana? Jadi sebuah perintah itu di dalam hadis ada yang sifatnya wajib ditaati, yang namanya hukumnya wajib. Ada yang sifatnya hanya sunnah, dianjurkan saja, ketika ditinggalkan tidak mengapa. Begitu cara menyikapinya, saudara. Sudah bisa saya tanggapi? Iya, silahkan. Oke, saudara. apakah sunat itu wajib? Sunat apa? Nah, Potong kuluk, potong kuluk. Enggak, potong kuluk. Ada sunnah, ada sunat. Baik, oke. Khitan itu wajib tidak? Potong kuluk sunnah hukumnya. Berarti Sunnah boleh yang tidak sunat? dianjurkan. Berarti boleh tidak khitan? Boleh aja nggak sunat, boleh aja nggak Boleh sunat. tidak Kenapa? khitan, Nggak akan masuk saudara. neraka orang yang tidak sunat. Lihat Hinjir. Bagaimana ketika ada muslim saya tanya, sunat wajib? Wajib. Yang sini, sunat wajib? Tidak wajib. Makanya saya bilang, sungguh jelaslah agama Islam. Saking jelasnya, Tidak. ketika dua orang ditanya, jawabannya ada 3. Tidak, yang jadi rukun, saudara. Orang yang tidak sunat tidak akan masuk di neraka selama-lamanya, saudara. Iya, dalilnya di mana? Tidak menjadi rukun kewajiban. Iya, dalilnya Dalam di rukun mana Islam tidak masuk, bahwasanya- saudara. Begini, dalilnya di mana bahwa orang kalau tidak sunat, dia apa tidak lagi? akan masuk surga selama-lamanya. Gimana sih? Tidak akan masuk neraka Iya, selama-lamanya tidak akan orang yang masuk tidak neraka sunat. selama-lamanya maksud saya. Kenapa Anda harus tanyakan dalil itu? Loh, setiap muslim kalau bicara harus ada dalilnya. Tidak boleh ngarang bebas. Bagaimana aja. Coba silakan Hinjir. Silakan. Nampaknya Hinjir dari tadi ingin bicara ini, tapi ditahan-tahan. Silakan. Hinjir. Hinjir Bang dah. Hinjir ya. Hinjir. Anjir. Hinjir. Silakan, Hinjir. Jangan salah sebut. Salah sebut bahaya tuh. Silakan. Bang, kalau saya untuk pribadi saya ya, maaf ini pribadi saya itu sebetulnya sudah masalah konsep ketuhanan saya sudah lewati, masalah konsep agama sudah saya lewati, masalah konsep kitab saya sudah lewati. Yang saya sedang hadapi, saya ini sebagai manusia dan bagaimana tugas saya sebagai manusia saat ini itu. Jadi sebetulnya saya untuk mendiskusikan hal-hal tentang ketuhanan, tentang kitab atau tentang agama, sebetulnya saya bahasanya udah nggak ada untuk di saya, Bang. Di saya ini sudah lepas dari semua itu, dari konsep yang 3 itu. Masalah ketuhanan Gitu ya. saya sudah beres, ya. Agama sudah beres, kitab sudah beres. Yang belum beres, saya sebagai manusia, tugas saya sebagai manusia apa? Ya, tetap liang budun itu. Nah, tugas saya itu sebetulnya saya konsentrasi di situ sebetulnya. Tapi Anda tidak sholat lagi? Gini-gini? Wah, kalau sholat, ya kalau sholat mah ya jelas sholat, Bang. Tuh gimana nggak sholat? Berapa kali sehari sholatnya? 5 lah. Yang wajib 5. Tapi kalau yang sunat bahkan ya saya paling getol, Bang. Kifaratul baul, Kan? birrul walidain. Beda-beda kan? Sekarang Iya, emang bener itu. sekarang begini. Memang ada di Sekarang begini, Hinjir. Ya. Di dalam Al-Quran, sholat itu berapa kali disuruh? 5. Kalau dalam satu ayat 3 itu dalam satu ayatnya saya dalam satu ayat Satu 3 bilang yang saya 3, tahu. satu bilang 5. Ya, dalam Ada satu beberapa tapi itu ayat. mungkin Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa sholat itu 5 waktu. Yang pertama yang 3 ayat. Nah, ini sungguh fitnah yang Astagfirullah. nyata ini saudara-saudara. Yang mana Anda katakan 3? Nanti saya tambahkan 2-nya. Baik, sekarang begini. Sekarang Saya carikan begini. Gus dalilnya. Azam ya. Azam, Ustaz Gus Azam. Azam. Ya, dan juga Gus Hinjir. Gini. Hinjir. Pertama-tama, angka 5 itu didapatkan dari inisiasinya Musa. Inisiasi bukan Musa dalam gimana, Al-Quran. bro? Loh, Yang 3 itu dengar. Gini. Coba Dengar. dengarkan ya. Begini, pertama di dalam riwayat itu disebutkan Muhammad itu katanya Isra wa Mi'raj. Betul? Betul. Nah, ketika dia naik katanya ke langit, ke Sidratul Muntaha, yang menurut Al-Quran naik ke langit itu butuh waktu 1 hari, dan itu 50.000 tahun. Makanya sebenarnya Muhammad belum pulang sekarang itu. Karena dia naiknya, menurut Al-Quran, malaikat naik menghadap kepada Allah itu dalam 1 hari kadarnya. Tapi kadar 1 hari itu 50.000 tahun.
Makanya 50.000 tahun di akhirat. Udah subhatnya dibantah langsung. loh, Udah di 20 akhirat. tahun ribu perhitungan Mana? akhirat. Baik, kita lanjutkan ya. Kita Iya. lanjutkan ini. Ketika itu disebutkan dalam narasi itu, Allah itu menyuruh supaya apa? Supaya sholatnya itu 50 kali sehari. Betul. Terus? Nah, setelah Betul. itu ditawar, suruh Musa menawar. Yang nyuruh nawar itu Musa. Kalau Muhammad tadinya lugu-lugu aja dia. Turun. Dia lugu-lugu aja. Yang nyuruh menawar itu Musa, dibilang, "Muhammad, kamu nggak kuat, balik." Nah, balik lagi Muhammad. Nah, setelah Muhammad balik, ditawar jadi 45. Balik lagi. 45 ya. Lapor dia sama Musa. Muhammad jadi tukang lapor sama Musa ini. Dibilang begini, 45 masih nggak kuat, balik katanya. Balik lagi jadi 40. Terus akhirnya jadi 5. Nah, setelah 5 Muhammad turun. Ketemu lagi sama Musa. Musa bilang begini, nggak kuat. Balik lagi. Terus apa kata Muhammad? Sesungguhnya saya sudah merasa malu, katanya. Kalau memang di dalam Al-Quran itu 5, Bung Azam, nggak mungkin Muhammad itu jawabannya dibikin putar-putar macam kitiran sama Musa. Pasti dibilang Saudara, begini. Sebentar dikit, pasti dibilang begini. Oh, dikit lagi, oke. Wahai Allah, bukankah engkau memerintahkan di dalam kitabmu? Engkau memerintahkan 5 kali. Kenapa sekarang engkau menyuruh saya 50 kali? Lalu saya tawar jadi 45, saya tawar jadi 40, 35, 30 dan seterusnya. Kalau memang 5 kali, pasti Muhammad sudah ngomong begitu. Musa, memang disuruh di Quran 5. Masa saya suruh nawar lagi? Jawabannya pasti bukan saya merasa malu. Nggak ada Muhammad bilang, memang disuruh 5 Oke, kali langsung kok. dijawab. Gitu. Langsung dijawab. Silakan. Langsung saya jawab. Silakan. Peristiwa Isra Mi'raj itu, saudara, pada tahun awal-awal Hijriyah. Sedangkan pada saat itu Al-Quran masih turun secara beransur-ansur selama sekian belas tahun. Nah, ini Sekian lagi bohong yang tahun. nyata ini. Begitu, Bohong saudara. yang nyata Sekian ini, tahun. benar-benar bohong yang Bukan nyata. bohong, Baik. sekian tahun. Baik, sekarang begini. Yaitu 10 tahunan. Baik, sekarang begini. Saudara. Inilah yang saya bilang, fitnah keji yang dilakukan oleh orang Islam kepada Al-Quran. Dan sayang sekali orang Islam percaya. Perhatikan. Sekarang saya tanya, berapa lama Quran diturunkan menurut umat muslim? 23 tahun, saudara. Baik. Selama Sebenarnya 23 tahun. Sebenarnya angka pastinya itu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, betul? Betul? Terus. Nah, itulah yang saya, itulah dusta yang 22 sangat tahun, nyata. 22 bulan gimana, saudara? 22 bulan itu sama dengan 3 tahun, 23 tahun lebih, saudara. Enggak, 22 Jika bulan 20 itu belum 24 bulan, hampir 1 tahun, 22 bulan. Jadi 22 Ketika Anda mengatakan tahun, 22 tahun tambah 12 bulan itu 23 tahun. baik, Gimana sih? Baik. Sekarang begini. Oke lah, taruhlah dibilang tadi 23 tahun ya. Iya. Baik, sekarang begini. Di Quran mana Quran itu diturunkan selama 23 tahun? Tidak perlu dikatakan di dalam Al-Quran karena Al-Quran Luar bukan kitab biasa. sejarah, Luar saudara. biasa. Al-Quran kitab Gini, suci, bukan Bung Azam, skripsi dan disertasi. ada Al-Quran di situ? Ada. Buka surat Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat. Bulan terbelah. Kau mau framing kemana lagi, Loh, saudara? bukan itu. Coba, adakah di dalam Al-Quran ayat yang berkata bahwasanya Quran itu diturunkan pada 1 malam Lailatul Qadar? Ada, saudara. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oke. Ada, Oke. saudara. Diturunkan pada 1 malam, betul? Pada 1 malam. Nah, Bukan pada 1 malam. perhatikan ini, Pada perhatikan. malam. Perhatikan. Lailatul Qadar pada malam. Dengar. Iya, silakan. Menurut Al-Quran, Quran itu diturunkan pada 1 malam. 1 malam Pada saja suatu diturunkan. malam. Pada suatu 1 malam. malam. Coba cek ayatnya, cek ayatnya. Kalau ada yang mengatakan 1 malam, itu Nah. penerjemahnya yang salah. Siapa ngomong? Bang Azam official. Silakan dibuka diviralkan. ayatnya. Dibuka ayatnya, yuk. Saya Dibuka tidak ayatnya. pegang, saya tidak ingin membuka. Saya sudah hafal di luar kepala, ini saudara. makanya Tidak, dusta Anda- yang nyata, Tidak saudara-saudara. dusta Ini yang dusta nyata. Anda dusta posisikan yang nyata. saya dengan yang lain harus berbeda, Loh, saudara. Sudah di luar saya kepala. cek ya, apa yang saya Anda cek ya. sampaikan. Tidak ada di Silakan. sini suatu malam, nggak ada. Al-Quran itu diturunkan pada 1 malam nih. Al-Quran, nih saya turun ya.
pada satu malam. Lailatul Qadar. Nih. Itu ada di dalam Quran surat Surah. yang sebentar ya, sabar ya. 100 sekian lah pokoknya ya kan? Atau nggak sampai ya? Sebentar, sabar. 100 sekian. Baik. Itu ada di dalam nih. Quran surat, aduh, saya lupa ini posisi tempat-tempatnya teman-teman. Udahlah Al-Qadar, udah nggak usah Ya, nyari di dalam lagi. surat udah saya Al-Qadar ya, tunjukkan. di dalam surat sorry, tadi saya bilang ini. Nah, di dalam surat Al-Qadar dikatakan begini. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu ada berapa malam? Satu malam. Iya, Gimana? itu pada saat itu awal Al-Qur'an diturunkan. Nggak ada di sini awal. Kalian edit di sini Al-Qur'an itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Kalian bilang 22 tahun, 22 malam. Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang memelintir Al-Qur'an. Bahaya kalian ini, Iya nggak apa-apa lah ya. saudara-saudara. Terserah Berat lah. kalian. Yang jelas Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Di mana Dia ayatnya? diturunkan dari Ayatnya di Lauhul mana? Mahfuz. Dengarkan saya, penjelasan saya yang punya otoritas di sini, saudara. Bukan Anda punya Ya kan? otoritas. Yang punya otoritas itu adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, Quran diturunkan pada satu malam. Tapi kalian ngeyel mengatakan enggak satu malam. Tapi faktanya disampaikan 23 tahun malam. Luar biasa. Bukan, kalian. tapi Luar faktanya disampaikan kepada Muhammad SAW selama 23 tahun secara Di mana? beransur. Ayatnya di mana? Saudara, sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Itu fakta sejarahnya Iya, begitu, saudara. Tidak ayatnya perlu dong, tanya ayat. ayat dong, ayat. Enggak, itu fakta sejarah. Apa yang harus tanyakan ayatnya? Itu fakta sejarah. Real. Seluruh orang mengakui hal tersebut. Iya, masalahnya apakah yang dikatakan seluruh orang atau yang dikatakan Al-Quran yang benar? Semua orang mengatakan itu. Al-Quran pun mengakui itu. Gimana ini? Oke, di Quran mana bahwa Quran diturunkan pada malam pada 23 tahun? Tidak perlu Al-Quran menjelaskan karena itu sudah terbukti, saudara. Aduh, saudara. Itu framingan dari Anda. Kan Lu kok faktanya framing? begitu, Oke, saudara. tapi kembalilah ke tema awal. Gini Bung Azam. Iya, Biar kita oke. nggak merembet Gimana? kemana-mana. Gini. Nanti kita bahas Yesus ya. Oke, baik. Artinya Anda Oke. sudah mengakui bahwasanya orang Islam mempertuhan Muhammad secara kaidah bahasa? Terserah. Nah, ini dia nih, berat ini kalau udah kayak begini udah. Berat ini kalau udah begini ini berat. Jika berat, gini ya. berat. Saya ulangi. Silakan direkam ya. Jikalau seandainya apa yang dilakukan oleh umat muslim yang mengikuti instruksi Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dianggap oleh Edi sebagai bentuk mempertuhankan Muhammad, maka biarkanlah Edi mengatakan hal tersebut, saksikanlah penduduk Lihat. langit dan bumi. Lihat ini. Hal tersebut adalah Lihat. bagian dari mempertuhankan Memang Muhammad ini SAW. salah satu takiyah mode on. Jadi mode takiyahnya lagi on ini, lagi on. Dengar ya. Lihat nih. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW. Iya, itu saksikan. Kenapa? Dari sisi bahasa. Selesai. Mantap. Oke, sekarang buat pengakuan. Anda mempertuhan Muhammad. Puas kenapa emangnya? Mempertuhan Muhammad? Puas. Dari sisi bahasa kan Anda tadi mengatakan dari sisi bahasa. Oke, Dari sisi baik. Jadi bahasa. kalian Anda setuju bahwa dari Ya kan? sisi Di dalam bahasa Islam itu ada secara istilah, ada secara bahasa. ya, makanya Anda buat pengakuan dulu ini biar orang-orang Islam yang awam tuh sadar. Berarti Iya. secara kaidah bahasa. Iya, dari sisi bahasa. Oke, secara kaidah bahasa. Dari sisi bahasa. Bang, gantian ngomongnya, ini sinyal Anda. Gantian ngomongnya. Sinyal Anda ini, makanya dengerin saya dulu, ya. Berarti secara kaidah bahasa, Anda sudah mengakui bahwa orang Islam itu adalah orang yang mempertuhan Muhammad. Setuju? Setuju aja deh biar kau bahagia gitu. Setuju. Ya, setuju aja deh. Pokoknya saya Iya, setujuin memang aja deh biar kau setuju, bahagia. gimana? Oke. Terus lanjut. Bagaimana? Sekarang begini Ustaz Ajam, ada tidak orang yang mempertuhankan syaitan? Mempertuhankan syaitan. Segala sesuatu berpotensi menjadi Tuhan, tapi bukan segala sesuatu itu Tuhan. Ada pucat tidak kamu orang kan? yang mempertuhankan syaitan? Coba.
Segala sesuatu berpotensi menjadi Tuhan, tapi bukan segala Yang sesuatu ditanya bisa jadi apa, Tuhan. yang dijawab apa? Aduh. Coba saya tanya Hinjir. Hinjir, ada tidak orang yang mempertuhankan setan? Kalau saya lebih radikal, Bang. Saya mentuhankan diri sendiri. Nah, Nah, ada itu yang kan. mempertuhan diri sendiri, ada yang Dalilnya mempertuhan apa? setan, ada yang Dalilnya mempertuhan apa? hawa nafsunya, betul? Ada dalilnya dalam surat At-Toha, Bang. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tiada Nah, itu ilah kecuali itu ana maksudnya saya. bukan begitu. Begini, perhatikan begini. Apa namanya Hinjir? Hinjir, ya. Anda sudah mengakui kemarin-kemarin bahwasanya Iya, umat betul, muslim betul. mempertuhan Muhammad, betul? Betul. Coba Anda katakan sendiri bahwa umat muslim mempertuhan Muhammad, silakan. Jangan gitu dong. Nah, Yang ini kan berat udah kan? ada. Berat. Karena memang Lanjut, sulit gimana? Kenapa mengakui muter-muter kenyataan di dan situ kebenaran terus? ini. Bang, enggak, bahasanya jangan mempertuhan itu terlalu ini. Loh, tapi faktanya mempertuhan, betul? Ya Sayyidina wa Maulana udah cukup jangan. Oke, itu dua, apakah Muslim sebentar, yang apakah ngerti Muhammad itu Rob? Aduh, Kapan Muhammad ditanyakan mengaku itu. menjadi Rob? Kapan Nah, Muhammad kan mengaku nambah menjadi pelit Rob? kan? Enggak, kapan Muhammad mengaku Memang menjadi Rob? saudara-saudara, ketika kita bicara dengan muslim, memang mereka ini Enggak, memang gini, seperti ini, tidak. teman-teman. Kemarin Saya bertanya, bilang kapan Muhammad Rob, mengaku sekarang menjadi Rob? bukan. Enggak, kapan? Kapan Kemarin Muhammad bilang mengaku menjadi mempertuhan Rob? Muhammad, sekarang tidak Iya. mempertuhan. Kapan Muhammad Memang mengaku berat. menjadi Rob? Ada Oke, enggak secara mengaku kaidah menjadi bahasa Rob? Muhammad itu Rob tidak? Saya pun bisa jadi Rob secara kaidah bahasa. Oke, secara kaidah bahasa Muhammad bisa jadi Rob. Muhammad Rob nggak? Bisa. Secara kaidah bahasa. Muhammad bisa jadi Rob, saya bisa jadi Rob, Edi bisa jadi Rob secara Iya. kaidah bahasa. Baik, secara Nah, kaidah bahasa Muhammad adalah Rob, betul? bisa menjadi Rob. Iya, Saya adalah Rob. Redis juga Rob. Bisa Oke. semua menjadi Rob. Oke, di secara kaidah tengah-tengah bahasa. umat muslim Muhammad itu Rob atau tidak? Di tengah-tengah umat muslim, Muhammad adalah utusan. Berkelit kan, berkelit. Aduh, kenapa? Kenapa Anda bingung? Apa pengertian Rob? Kenapa Anda bingung? Kenapa seseorang bisa disebut sebagai Rob? Dalam Rob itu keadaan bisa- seperti apa, dalam posisi seperti apa? Secara sederhana, Rob itu artinya orang yang menguasai kita. Misal, Anda bekerja dengan saya adalah Rob Anda. Baik, Secara bahasa begitu. baik. Dalam Artinya, konteks ketuhanan berbeda juga. sebentar. Jangan Begitu. pakai bahasa Indonesia dulu. Gini, dalam habis. pengertian yang benar, seseorang adalah Rob ketika dia satu mengatur, mengendalikan, terus. memimpin. Terus. Betul. Terus. Betul atau tidak? Lebih kompleks lagi. Pokoknya lebih kompleks lah, nggak apa-apa. Apalagi? Dalam konteks antara tuan dan hamba, tuan dan budak atau tuan dan bawahan, seperti itu. Dalam konteks ketuhanan Berkelit dan lagi. hamba. Oke, ini terakhir nih, itu terakhir bahasa nih, biar tidak Indonesia berkelit. Biar Anda tidak yang berkelit, minim, dengarkan. saudara. Ini berkelit ini, mereka berkelit terus, dengarkan. Saya tanya, Yesus apa Tuhan atau Dengar. bukan? Yesus. Ketika seseorang dia mengatur, mengendalikan, memimpin, apakah itu secara kaidah bahasa disebut? Betul tidak? Dia memimpin, kepada dia kita harus taat, patuh, tunduk, betul atau tidak? Iya. Berarti dia Rob Kenapa? tidak? Ada apa di situ? Secara kaidah bahasa dia Rob atau tidak? Di Secara tengah-tengah kaidah umat. bahasa, saya katakan jangankan Muhammad yang jadi Rob, saya pun bisa. Muhammad bisa jadi Rob. Apakah Anda di tengah-tengah umat muslim? Dengar. Apakah seluruh umat muslim takluk tunduk kepada Anda? Tidak. Berarti Anda Tapi- bukan Robnya umat Islam. Tapi orang-orang yang Aduh, berada di berat bawah ini, saya saudara. adalah Dengar sekarang ini. dengar. Apakah Terakhir. semua umat muslim taat, takluk tunduk kepada Muhammad? Saya tanya. Tidak. Waduh, makin berat lagi. Tidak semua umat muslim. Tidak Seharusnya, semua umat maksudnya muslim seharusnya. saya katakan. Apakah seharusnya iya? Seharusnya iya. Oke, berarti siapa yang Rob? Anda atau Muhammad? Di tengah-tengah umat muslim. Muhammad bisa jadi Rob, Edis bisa jadi Rob, saya bisa jadi Rob. Muter. Aduh, kamu bingung. Kamu mulai kebingungan, Muter. saudara. Oke, apakah umat muslim bisa takluk tunduk kepada saya semua? Tidak dong. Iya. Apakah semua umat muslim diwajibkan takluk tunduk kepada Muhammad? Iya. Berarti umat muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai Rabb, Siapa? betul? Siapa yang menyuruh umat muslim untuk tunduk dan patuh kepada Baik, Muhammad? berarti Tuhannya Muhammad wajib dijadikan gitu. Rabb, betul? Muhammad wajib dijadikan Rob dalam segi apa? Iya, nah Muhammad wajib dijadikan sebagai Rob kalian. Jadi wahai kaum muslimin, dengarkan pengakuan Ustadz Azam.
Muhammad wajib kalian jadikan sebagai rob kalian. Tapi Rob dari sisi bahasa ya, betapa teman-teman. botol dan betapa botolnya Muhammad bisa jadi kalian rob. nggak paham-paham. Nih, saya sudah punya Muhammad gambar bisa bagus. jadi rob. Nih, Betul. saya sudah punya gambar Muhammad bagus. bisa nih. jadi rob. Saya pun bisa jadi rob. Perhatikan nih. Iya kan? Wajibkah sebentar. Apa namanya Gus? Gus Hinjir, saya turunkan sebentar ya Gus ya. Saya izin dulu ya. Ini biar Tunggu dulu, bentar. Silakan, Bentar, silakan. ada satu unek-unek yang saya ini. Bang, ini saya ada penawaran, ya, ada penawaran. Mau bisnis tuh. Penawaran. Saya Rijal Motor dan Bang Juma masuk Kristen. Tapi syaratnya Bang Edis masuk Islam supaya seimbang, gimana? Enggak, tidak mungkin, mustahil itu terjadi. Bisa kalau saya Rijal Motor kan udah Rijal Motor dan Bang Juma masuk Kristen saja supaya seimbang. Bang Edis masuk Islam, jadi kita seimbang. Gimana? Oke, baik Hinjir, saya turunkan dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Ini tolong jangan berbelit lagi nih Ustadz Ajam ya. Iya. Coba. Silakan. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai rob? Wajib menjadikan Muhammad sebagai utusan. Kenapa Anda Muter memframing kemana-mana? lagi. Kita Muter lagi. mengatakan Kalian sesuai sudah apa lihat? yang Kalian diinstruksikan sudah oleh lihat? agama, Luar saudara. biasa, saudara-saudara. Dengar. Pengertian rob adalah seseorang yang kepadanya kamu takluk, kepadanya kamu taat, kepadanya kamu dipimpin, kepadanya kamu mengikuti, betul? Ya. Oke, Tapi sekarang wajib tidak membuat, wajib tidak Muslim berlaku seperti itu kepada Muhammad, wajib tidak? Wajib. Ya, oke, wajib sudah. Berarti wajib umat Muslim menjadikan dia sebagai robnya, betul? Wajib, sudah. Pertanyaan saya, siapa yang berkontribusi menciptakan alam semesta? Jawab sudah. Kok lari kemana-mana? Iya, Anda terus yang bertanya dari tadi. Ini lari kemana-mana, Ustaz Ajam. Ustaz Ajam, dengarkan. Dia. Wajib tidak menjadikan Muhammad sebagai robnya. Umat Muslim wajib tidak membuat Muhammad sebagai robnya. Baik. Udah. Baik. Oke. Jadi umat Muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai robnya. Wajib tidak Sekarang- menjadi. Sebentar dulu. Ini mau kesimpulan. Iya, silakan. Iya, silakan. Menurut Ustadz Azam, umat Muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai rob. Nah, Dari wajib sisi tidak, bahasa. Oke. Udah dari sisi bahasa, Oke. jawab dulu. Oke, dari sisi jelaskan. bahasa. Oke. Wajib Oke. tidak menjadikan Allah sebagai rob. Wajib nggak menjadikan. Oh, harus itu. Harus. Allah adalah Rob. Jadi pencipta ada alam dua yang semesta. wajib dijadikan rob, betul? Tidak semua Rob itu muter pencipta lagi nih. alam semesta. Itu Muter permainan bahasa. Sekarang lagi, jawab. muter Saya ingin menguji kekristenan Anda. Anda ini Kristen atau ateis? Dengar. Anda Kristen atau ateis? Wajib menjadikan Muhammad sebagai rob, satu. Wajib menjadikan Allah sebagai rob, dua. Berarti ada Wajib berapa menjadikan yang wajib saya dijadikan sebagai Rob juga. Sebentar. Wajib juga ada berapa menjadikan yang saya wajib sebagai Rob. dijadikan rob oleh umat Muslim seluruh dunia? Semua wajib dijadikan Rob jika dia yang Buset, mengatur. Iya, saudara. Luar biasa. Saya wajib jadi rob. saudara. Saya pun wajib Oke, jadi Rob, saya saudara. naikkan satu muslim lagi nih. Apakah akan membantu dia atau akan mengkafir-kafirkan dia, saudara-saudara? Baik, Iya, kita kasih naik silakan. ada. Sebentar, kita kasih naik ada siapa ya? Dis, Anda Kristen Teh atau Talua. ateis? Teh Anda Talua, Kristen sebentar. atau ateis? Sebentar. Anda Ya, takut Anda sekali boleh, ditanya. Anda boleh berspekulasi, Anda boleh memfitnah apapun Anda. terserah. Karena memang itu ajaran Tidak. Anda. Baik. Saya Sebentar, bertanya, saya saya bertanya. sapa dulu. Selamat malam. Teh. Malam. Iya, silakan nyalakan kamera, Bro. Muslim, Bang? Muslim, Bang? Oke. Jangan mau diadu, Bang. Sebentar, Muslim, Sama Bang? Edis. Tahu, Ya, halo, jawab Bang. dia. Iya, Muslim, Bang? Jangan mau diadu sama Edis, Bang. Muslim, Bang. Iya. Ini saya dengarnya agak greget juga ya. Pertama, Gimana tuh? abang Edis ini nggak ngasih jawaban gitu. Selalu Dis, saya- ngasih pertanyaan. Saya mau nanya Bang, tadi. tadi sebenarnya. Ustadz Ajam sudah mengakui bahwa wajib menjadikan Muhammad sebagai rob. Anda setuju? Wajib dari sisi bahasa. Iya Bentar, kan aja. Bang Azam juga tolong jawabannya itu harus sesuai juga, Bang. Saya agak greget juga dengan jawabannya gitu. Ngeri. Jadi gimana, Bang? Muhammad Lihat tuh, Anda Bentar, sudah Bang. dikritik oleh orang Islam yang dari penampilan saja dia tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Luar biasa, saudara-saudara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Muhammad itu bukan Tuhan, bukan Rob, tapi utusan. Kapok kau Azam, kena kau Azam, kena kau. Saya Rob. Untuk Bang Saya Edis, bisa jadi tolong Rob. juga Edis bisa jadi Rob. Anda saudaraku bisa jadi Rob. Semua bisa jadi Rob.
Wajib tidak merobkan Bahkan dia. Abu Thalib, Wajib tidak Abu orang Thalib umat itu muslim robnya membuat Ka'bah. dia jadi robnya. Wajib tidak. Abu Thalib itu robnya unta, Abdul Muthalib. Yang ditanya robnya umat muslim. Enggak, wajib tidak umat muslim merobkan ini? Wajib tidak? Tidak, tapi saya punya Wajib karyawan tidak bisa umat muslim mengerobkan merobkan saya. saya? Wajib kalau Anda punya Tidak, karyawan, Bang. Anda rob. Itu Tuhan yang satu. Aduh, ini gimana sih? Saudara-saudara. Kasih naik Makanya ustadz lah. Mewajibkan Muhammad sebagai Rob atau Tuhan menurut Ajam itu adalah kewajibannya. Dari sisi bahasa, Dari sisi saya bahasa jelaskan. adalah kewajibannya. Saya adalah rob dari sisi bahasa gitu. Udah lihat kan Teh Taula? Aduh. Itu ajaran Islam Edis yang adalah sesungguhnya. rob dari sisi bahasa. Segala sesuatu bisa dijadikan Edis. rob. Silakan. Sudah. Silakan. Edis, Anda Kristen Bang Edis, atau Bang Edis. ateis? Belum. Apa Edis? Oke, baiklah. Karena dia berisik ini kayaknya sinyalnya dia putus-putus juga ini, dia tersendat-sendat. Edis, Baik, Anda Ustaz Kristen? Ajam. Takut Anda ditanya nih. Oh, Anda silakan, Kristen apa silakan ateis? bertanya. Anda Kristen atau ateis? Jawab dulu. Anda bisa lihat profil saya? Ya sudah, saya anggaplah Anda Kristen. Siapa yang Enggak, lihat berkontribusi dulu profil menciptakan saya, langit apa dan di situ? bumi? Apa di situ Siapa di yang profil saya itu? berkontribusi? Siapa yang berkontribusi? Saya tidak mau digiring lagi. Siapa yang berkontribusi menciptakan langit dan bumi? Silakan jawab. Menurut Bible, firman Tuhan menjadikan alam raya dan segala isinya. Dengan firman Tuhan, langit dan bumi dijadikan. Selesai? Siapa yang berkontribusi menciptakan langit dan bumi? Sudah saya jawab. Kemana-mana lagi jawab. Sudah Siapa? saya jawab. Sebut. Siapa? Siapa itu adalah Sudah jawaban. saya Si jawab. Fulan, si Firman Anu, si Tuhan A, si B. menjadikan langit dan bumi. Sudah saya jawab. Si Firman berarti yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Firman itu betul. apa? Betul sekali. Firman itu apa? Firman Perkataan. firman itu akal, pikiran, kehendak, perkataan daripada Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Kehendaknya Tuhan itulah yang menjadikan alam semesta ini. Akal, logikanya, pikirannya, perkataannya. Berarti bukan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Sama, isi pikiranmu, perkataanmu. Ketika saya mendengar perkataannya Ajam, di kepala saya adalah Ajam. Ketika saya mendengar suaranya Ajam, halo Edis TV, maka di kepala saya itu adalah, oh ini suaranya Ajam. Suaranya Ajam ini berarti Ajam. Nggak mungkin suaranya Ajam itu adalah Juma. Lu gimana? Bagaimana? Tidak Anda semua, ini? begini, tidak setiap yang keluar dari saya itu saya. Baik, sekarang saya tanya. Ketika Anda berkata, Anda bilang nih sama polisi nih, saya akan membakar kantormu. Kenapa yang ditangkap Anda bukan perkataan Anda? Yang ditangkap, fisiknya kan saya. yang disidang dan yang diponis itu bukan omonganmu, tetapi orangnya yang ngomong, betul? Betul. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Berarti yang berkontribusi tadi saya tidak mau digiring. Berarti yang berkontribusi tadi siapa? Karena Tuhan. perkataanmu adalah manifestasi dari dirimu, betul? Berarti yang berkontribusi tadi siapa? Perkataannya, bukan Tuhannya gitu. Kalau Anda tidak bisa mencerna itu ya mungkin Anda perlu sekolah lagi. Tadi kan sudah saya Anda bilang, sudah mulai. langit dan Oke. bumi dijadikan oleh firman-Nya. Jadi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Tuhan berfirman pula, jadilah begini, jadilah begitu, jadilah begini. Jadi dengan firman Tuhan, langit dan bumi diciptakan. Sebenarnya Anda mengimani hal yang sama kok. Di dalam Al-Quran dikatakan, kul katanya. Dikatakan dengan perkataannya, dengan kalam. Betul? Tidak. Tidak. Kenapa Anda Oke, ketawa? jadi menurut Al-Quran dengan apa? Dengan apa di situ Allah menjadikan ala langit dan bumi? Ya Allah menjadikan alam langit tidak dengan apa-apa, dengan dirinya Allah menciptakan tanpa berhajat dan butuh kepada Berat. apa-apa. Kenapa berat? Aduh. Jadi Allah berarti Allah Anda yang menciptakan salah. langit dan bumi tidak dengan berfirman. Dia berfirman, tapi Nah. bukan firman itu yang menjadikan. Iya. Ketika firman yang menjadikan berarti Tuhan butuh terhadap sesuatu gitu loh. Bukan butuh terhadap sesuatu, artinya Tuhan itu dengan pikirannya, dengan perkataannya itu tidak pernah dipisahkan. Betul? Betul.
Iya, firman. Tetapi apakah pikiran itu yang apakah firman itu? Ya, oke, silakan. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu pengejawantahan atau manifestasi daripada Tuhan itu sendiri, betul? Betul nggak? Silakan. Terus. Lu jangan Enggak, kalau manifestasi tidak. Kalau manifestasi itu tidak. Oke, jadi ketika Anda membaca Al-Qur'an itu firman siapa? Itu firman Tuhan tetapi bukan Tuhan. Anda harus bisa bedakan. Ya memang bukan Tuhan tetapi itu pengejawantahan dari dia, betul? Tidak. Terus? Tidak bisa. Terus tidak itu bisa. perkataan orang lain. Ketika Anda katakan bahwa firmanlah yang menciptakan, berarti firman itu yang menciptakan, bukan Tuhannya. Tuhan menggunakan pihak lain untuk menciptakan alam semesta. Makanya Begitu. ini sulit bagi Nah, Anda. sekarang ini, nanti Anda akan ini merujuk. akibat sering membenturkan kepala ke ubin jadi kayak begini, saudara. Anda yang salah, saudara. Nanti Anda akan mengatakan bahwa Yesus itulah yang telah menjadi firman itulah telah menjadi Yesus. Iya kan? Firman nanti itu Anda telah arahnya ke menjadi situ. gimana? Ini bolak-balik firman itu telah menjadi Nanti Anda gimana? akan mengatakan firman telah menjadi manusia kan? Nanti ujung-ujungnya Sekarang Anda akan begini, mengatakan begitu. Jangan membahas hal-hal yang dogmatis karena hal-hal yang dogmatis itu sifatnya itu kebenarannya subjektif. Itu subjektif. Jadi itu nggak bisa menciptakan kita langit dan bumi perdebatkan. tadi. Yang bisa kita perdebatkan itu adalah hal-hal yang sama-sama kita terima secara logis. Yang sama-sama berarti kita tadi kebenarannya Tuhan. itu sama. Firman Tuhan tadi, saya tidak sepakat kalau firman Tuhan. Iya, artinya yang menciptakan alam semesta ya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya itu subjektif. Terus. Nggak bisa kita memperdebatkan hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi nggak bisa diperdebatkan di pertanyaan saya nih. Anda Di surga nanti kawin-mawin nggak? kawin-wawin dong. Nah, gimana? Bersifat iman. Subjek itu konsep Tian. Loh, Tidak ada itu cara lain tidak untuk bisa membuktikan. kita diskusikan Ajam. Karena apa? Iya, Karena artinya. itu kebenarannya bersifat subjektif. Iya, oke. Tapi kalau ketuhanan kan bisa didiskusikan, iya kan? Kalau ketuhanan bisa, makanya saya Baik, tanya betul, tadi, siapa yang betul. berkontribusi menciptakan alam semesta? Masa Itu loh, ditanya saudara. lagi. Tadi kan saudara bilang firman, iya Oh kan? iya, betul. Terus? Firman yang menciptakan. Terus mana kontribusi Yesus? Kontribusi yang Yesus. dituhankan, yang dielulukan, Baik. yang disembah, yang Baik. diberikan loyalitas sepenuhnya, Baik. yang dianggap Baik. oleh orang-orang Kristen sebagai sosok yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Gitu. Oke, Baik. jawab. Saya Silakan. sudah jawab tadi ya. Jadi di dalam Ya. Yohanes pasal yang pertama dan pasal yang ke-14. Oh, Segala itulah makanya saya bilang sesuatu. tadi. Anda kan ingin bisa bahas dogma kan? Anda mau bahas Iya, dogma iya, kan? oke. Nah, Silakan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apa itu Dia? Dia itu merujuk kepada logos tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh sang firman itu. Lalu di ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Udah jelas. Pendapat, oke, terakhir. Anda nggak bisa sekali. Anda nggak bisa memprotes Iya, iya. itu. Tidak, Itu saya tidak ingin adalah protes. keyakinan kami. Iya, saya mau menanyakan terakhir ini, saudara. Terakhir, Anda jangan panik terus gitu. Nggak Terakhir ada ini, saudara. panik. Anda itu senangnya saya membahas ingin- hal-hal yang bersifatnya dogmatis. Saya ingin menanyakan pendapat saudara pribadi. Apakah Yesus berkontribusi menciptakan langit dan bumi atau tidak? Kalau Dari penjelasan Yesus, saudara kalau di awal Yesus di dalam pikiranmu, kalau Yesus itu adalah hanya daging saja, Anda memandang Yesus hanya daging saja yang dilahirkan. Nggak ada. Daging Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu tidak menciptakan apa-apa. Tetapi kalau Anda berbicara Berarti Yesus- mengenai sebelum Yesus menjadi manusia, maka kita bicara Yesus sebagai sang dafar, sang firman yang menjadikan langit dan bumi. Simpel aja Makanya Anda ini ini muter-muter saya. memandang Kalau Anda ini Yesus ditanya muter-muter hanya dari di sudut pandang manusia saja. Anda muter-muter di seperti Ya, saya yang terserah, ditanya mau Anda tadi, bilang kan Anda kan muter-muter merasakan tidak ditanya masalah. seperti pertanyaan saya, berarti menurut saudara pribadi Yesus berkontribusi atau tidak dalam penciptaan langit dan jawaban bumi? jawaban singkatnya, kalau Anda merujuk Yesus sebagai sang firman, iya. Kalau Anda merujuk sebagai Yesus sebagai daging kemanusiaan, jawabannya tidak.
Oh gitu. Selesai. Selesai saudara. Ya ya. Berarti Yesus yang keluar dari rahim Maria itu tidak berkontribusi ya menciptakan langit dan bumi. Daging dan darah tidak menciptakan apa-apa. Mana dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu pernah ada sebelum dia lahir? Yesus ya, berkata, diksi Yesus. sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, ya itu kan secara normatif seluruh Iya, Anda utusan makanya Tuhan jangan begitu. bilang, jangan bahas hal-hal yang bersifat dogma. Sudah saya bilang berkali-kali. Berarti. Dulu ketika saya Iya, baru Anda debat-debat berat Anda agama ini. kayak gini, bahasanya kayak begini. Membahas hal-hal yang Berat ya? bersifat dogmatis. Berat berarti ya? Yang kebenarannya itu tidak bisa. Kita nggak punya standar yang sama untuk menentukan itu benar. Nggak bisa Berat kita berarti ya? mendebatkan. Misalnya saya bilang, di sorga itu tidak kawin-mawin. Kebenaran siapa itu? Di sorga itu tidak kawin-mawin. Kebenaran saya. Sedangkan kebenaran Anda, oh di sorga kawin-mawin, bahkan pesta. Pesta kawin, betul? Nggak tahu juga kalau pesta kawin itu ya. Loh, Kata siapa itu nggak tahu saya. makanya saya bilang begini, mari dalam diskusi jangan membahas hal-hal yang kebenarannya itu bersifat dogma. Contoh. Tadi saya bilang, menurut iman kami yang menjadikan langit dan bumi ini adalah firman Tuhan. Menurut iman kalian yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Apa yang mau kita debatin apa? Yang bisa kita debatin itu hal-hal yang bersifat logis. Contoh. Menurut iman kalian, Muhammad itu ada di kuburan. Menurut iman saya, Yesus naik ke surga. Nah, secara logis sekarang, secara logis. Ini logika ini. Yang layak diikuti itu orang di kuburan atau orang yang naik ke surga? Saya tanya. Enggak, yang naik ke surga Nah, itu sudah ada yang lihat berbelit kan? belum? Aduh, yang dikubur itu sudah jelas kuburannya ada. Enggak, yang dikubur sudah jelas kuburannya ada. Yang naik ke surga itu siapa yang lihat? Oke, sekarang saya buktinya tanya. kalau dia ada di Sekarang surga? saya tanya, siapa yang lihat Jibril? Anda Siapa lihat juga Muhammad yang nggak? lihat? Gimana? Putus suaranya saudara. Udah mulai Putus, alasan. beneran. Mulai alasan gimana? Suara putus-putus, suara putus-putus. Putus saudara. Saya tanya Makanya tadi. begini Ustadz Ajam, dengarkan Ustadz Ajam ya. Gini loh. Iman Anda, saya nggak ikut campur. Muhammad itu sudah meninggal. Dia ada di kuburan. Iya. Menurut iman saya, Anda jangan protes iman saya. Menurut iman saya, Yesus naik ke surga. Apakah kita sama-sama dengar dulu? Apakah kita sama-sama ketemu? Enggak. Kamu tidak ketemu Muhammad, saya tidak ketemu Yesus. Kita semua percaya berdasarkan keterangan saksi mata yang memberikan keterangannya lalu menuliskannya dalam sebuah buku. Ya kan? Menurut para sahabat-sahabat Muhammad, Muhammad tuh gini, dan gini. Menurut murid-murid Yesus, Yesus begini, dan begitu. Nah, keterangan dari para saksi mata, informasi-informasi itu sampai kepada kita. Sehingga saya mempercayai yang ini, Anda mempercayai yang itu. Nah, sekarang secara logis nih. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Atau bahasa awamnya itu adalah surga. Sekarang secara logis, bagaimana Anda mau menuju surga, tapi yang memimpin Anda itu ada di kuburan? Sedangkan saya akan pilih kalau saya mau ke surga, saya dipimpin oleh orang yang naik ke sana. Masa saya mau dipimpin sama orang yang ada di kuburan? Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat logis. Ini kita nggak bahas dogma, kita bahas akal sehat. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad. Tapi Muhammad ada di